Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Harinus 96. Baik kawan-kawan, kita di modul 3 masih materi pedagogik part 3. Kita langsung ke pembahasan soal. Salah satu tujuan pengintegrasian pembelajaran dengan pendekatan STEM diharapkan agar peserta didik dapat A. Melaksanakan teknik STEM secara terpisah-pisah, B. Melakukan perbandingan antar budaya superior, C. Memiliki kompetensi menjadi sales penjualan, D. Memiliki kesiapan terjun dalam dunia kerja mendatang. Coba dijawab dulu kawan-kawan. Oke, jawabannya D. Memiliki kesiapan terjun dalam dunia kerja mendatang. Next, berikut ini merupakan contoh prinsip pembelajaran STEM yang berupa prinsip pengulangan, yaitu A. Peserta didik diberikan latihan soal STEM. B. Peserta didik diminta berpikir secara induktif. C. Peserta didik disadarkan untuk termotivasi. D. Peserta didik diperlihatkan contoh dan non-contoh. Coba dijawab dulu kawan-kawan. Jawabannya A. Peserta didik diberikan latihan soal STEM. Next, berikut merupakan fase yang seharusnya terjadi setelah fase membimbing penyelidikan individu dan kelompok dalam problem-based learning. STEM adalah A. Orientasi peserta didik terhadap masalah. B. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. C. Mengorganisasikan peserta didik. D. Memberikan motivasi kepada peserta didik. Jawabannya B. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Oke, next. Pembelajaran berbasis proyek pada pendekatan STEM memungkinkan peserta didik untuk A. Menyelesaikan masalah yang mudah-mudah saja. B. Melakukan kunjungan wisata secara bebas. C. Meneliti keberhasilan rancangan produk. D. Melakukan kerja individual untuk memecahkan masalah. Coba dijawab dulu kawan-kawan. Ya, jawabannya C. Meneliti keberhasilan rancangan produk. Next, suatu kegiatan pembelajaran menggunakan waktu tanpa istirahat 3 kali 45 menit, sehingga guru berpikir perlunya kegiatan relaksasi di tengah pembelajaran berlangsung. Kegiatan relaksasi berikut mana yang paling cocok untuk mengoptimalkan kembali kerja otak? A. Bernyanyi bersama dengan keras. B. Berlari mengelilingi halaman sekolah. C. Bersantai sambil makan-makan. D. Gerak pelenturan anggota tubuh. Jawabannya D. Gerak pelenturan anggota tubuh. Oke, next. Ketika suatu kegiatan pembelajaran berlangsung lama di dalam kelas, kegiatan relaksasi lebih baik dilakukan minimal setiap pembelajaran telah berlangsung selama A. 80 menit, B. 90 menit, C. 100 menit, D. 110 menit. Jawabannya C. 100 menit. Oke, next. Di bawah ini yang merupakan alasan utama bahwa pembelajaran sebaiknya menggunakan bentuk aktivitas yang bervariasi adalah A. Belahan otak kanan dan kiri mengalami siklus efisiensi secara bergantian. B. Peserta didik akan cepat mengantuk ketika pembelajaran monoton dan membosankan. C. Otak peserta didik akan mengalami ketegangan jika kegiatan pembelajaran sangat monoton. D. Pembelajaran yang monoton memperlihatkan rendahnya kreativitas guru mengelola kelas. Jawabannya A. Belahan otak kanan dan kiri mengalami siklus efisiensi secara bergantian. Oke, next. Menurut prinsip pembelajaran berbasis neuroscience, pembelajaran akan lebih optimal apabila mampu mengembangkan belahan otak kanan dan kiri secara seimbang. Di antara aplikasi prinsip tersebut terdapat profil guru saat mengajar di kelas adalah A. Guru harus berpenampilan sopan, santun, rapi, menarik, murah senyum, dan tidak gampang marah. B. Guru harus inspiratif, berpikir sistematis, pandai membuat coki yang edukatif dan memotivasi. C. Guru harus canggih, kritis, interaktif, dan selalu rasional dalam menjelaskan materi. D. Guru harus mampu melakukan stand up komedi dan mampu membuat semua peserta didik ketawa. Jawabannya B. Guru harus inspiratif, berpikir sistematis, pandai membuat joki yang edukatif dan memotivasi. Oke, next.
Berdasarkan uraian berikut, manakah yang merupakan implementasi dari model kelas laboratorium adalah A. Terdapat beberapa tempat atau perhentian station di mana peserta didik dapat menempatinya secara bergiliran sesuai dengan kesepakatan atau arahan dari guru. B. Peserta didik akan diatur untuk berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain. Salah satu ruangan digunakan untuk sesi pembelajaran secara online, sedangkan ruangan yang lain digunakan untuk kegiatan yang lainnya. C. Peserta didik memulai kelas. Mereka akan mendapatkan pengajaran secara langsung secara online, sehingga ketika kelas dimulai, peserta didik dapat mulai mengerjakan dan menyelesaikan tugasnya melalui kegiatan diskusi di kelas. D. Pembelajaran online dirancang untuk dapat diakses baik di lingkungan sekolah maupun di tempat lainnya. Guru yang memfasilitasi pembelajaran online adalah guru yang juga mengajar pada sesi pembelajaran tatap muka. Jawabannya B. Peserta didik akan diatur untuk berpindah dari satu ruang ke ruang lain. Salah satu ruangan digunakan untuk sesi pembelajaran secara online, sedangkan ruangan yang lain digunakan untuk kegiatan yang lainnya. Next, bagaimana peran teknologi dalam aktivitas pembelajaran yang menggunakan model blended learning? A. Sebagai alat untuk memotivasi dan menarik perhatian peserta didik saat pembelajaran berlangsung. B. Sebagai sarana penyeimbang interaksi antara pembelajaran online dengan pembelajaran tatap muka. C. Sebagai media yang dapat membantu guru dalam menyampaikan pesan saat pembelajaran di kelas. D. Sebagai sarana komunikasi antara guru, peserta didik, dan orang tua dalam proses pembelajaran. Jawabannya B. Sebagai sarana penyeimbang interaksi antara pembelajaran online dengan pembelajaran tatap muka. Oke, next. Keuntungan apa yang ditawarkan oleh model blended learning melalui penggabungan pembelajaran tatap muka dan pembelajaran online? A. Dapat menerapkan berbagai macam pilihan strategi pembelajaran sehingga kualitas belajar siswa meningkat. B. Dapat meningkatkan minat belajar peserta didik sehingga tingkat kehadiran di kelas menjadi lebih baik. C. Menyediakan beberapa pilihan model kelas yang dapat dipakai oleh guru dalam menyusun kegiatan pembelajaran. D. Memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk memilih sistem pembelajaran online atau tatap muka. Jawabannya A. Dapat menerapkan berbagai macam pilihan strategi pembelajaran sehingga kualitas belajar siswa meningkat. Oke, next. Bagaimana cara yang dapat digunakan guru dalam mengevaluasi model blended learning saat kegiatan pembelajaran telah berakhir? A. Melalui evaluasi yang diberikan oleh pihak eksternal, seperti orang tua peserta didik dan kepala sekolah. B. Melalui lembar pengamatan aktivitas peserta didik selama kegiatan pembelajaran berlangsung. C. Melalui data kehadiran peserta didik baik dalam sesi pembelajaran online maupun pembelajaran tatap muka. D. Melalui data hasil belajar, penilaian kinerja, serta komentar dari peserta didik terhadap kegiatan pembelajaran. Jawabannya D. Melalui data hasil belajar, penilaian kinerja, serta komentar dari peserta didik terhadap kegiatan pembelajaran. Oke, next. Dengan demikian, banyaknya situs komunikasi dalam media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan MySpace membuat komunikasi dan saling bertukar informasi semakin mudah. Perkembangan digital ini menuntut baik pendidik dan peserta didik bukan hanya mampu mencari dan memanfaatkan informasi saja, melainkan juga mampu menciptakan informasi di internet. Potensi pemanfaatan pembelajaran digital tersebut termasuk dalam kategori A. Potensi akses informasi, B. Potensi alat komunikasi, C. Potensi pendidikan dan pembelajaran, D. Potensi pemanfaatan informasi. Jawabannya A. Potensi akses informasi. Oke, next. Hasil analisis kondisi pembelajaran menunjukkan semua siswa memiliki handphone. Kompetensi dan kerjasama tim rendah. Guru perlu memberikan umpan balik yang cepat dan spesifik pada siswa terutama dalam penyelesaian tugasnya. Siswa perlu aktivitas pembelajaran yang menyenangkan dan memahami betul tujuan yang akan dicapai. Dan semua siswanya menyukai tantangan. Berdasarkan hasil analisis tersebut, guru sebaiknya menerapkan pembelajaran dengan menggunakan A. Mobile learning, B. Games-based learning, C. Cloud computing, D. Social media. Jawabannya B. Games-based learning.
Oke, baik kawan-kawan, sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Dan saya doakan semoga kawan-kawan lulus dengan nilai yang maksimal. Kita jumpa lagi di modul dan part-part berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.